Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Malam. Aku Rani dan suamiku Mas Darman menjalani kehidupan yang sederhana namun penuh perjuangan. Kami bekerja di instansi yang sama, memulai karir dari nol sebagai tenaga outsourcing. Saat itu anak pertama kami masih kecil dan kami berdua sering lembur demi memenuhi kebutuhan hidup. Aku bersyukur berkat kerja keras, kami berdua akhirnya diangkat menjadi pegawai tetap. Mas Darman adalah pria yang baik hati, tekun, dan supel. Tak heran, karirnya melesat pesat hingga dipercaya menjadi sebagai kepala instansi. Namun, di balik kebahagiaan itu, ternyata ada awan gelap yang mulai menggantung di kehidupan kami. Di kantor, ada seorang wakil kepala bernama Bu Ningsih, seorang wanita parubaya yang sudah lama bekerja di sana. Sebagai wakil, ia selalu tampak ramah dan baik kepada suamiku. Namun, aku mendengar kabar bahwa ia sebenarnya tidak senang dengan posisi Mas Darman. Ambisinya untuk menjadi kepala instansi sudah lama dipendam, dan keberadaan Mas Darman di posisi itu membuatnya merasa tersaingi. Aku sempat menceritakan kabar ini kepada Mas Darman, tetapi ia hanya menanggapinya dengan santai. "Ah, sudah biasa, Bu. Namanya juga orang bekerja, pasti ada yang suka dan tidak suka," katanya. Aku pun mencoba mengabaikan semuanya itu. Namun, segalanya berubah pada tahun 2019 ketika Mas Darman ditugaskan keluar kota selama 2 minggu. Di hari keempat kepergiannya, anakku yang pertama kali melihat sesuatu yang aneh. Tetesan darah dari dapur hingga ke kamar tidur kami. Awalnya aku mengira itu darah tikus, tapi kejadian ini terus berulang setiap menjelang maghrib. Merasa ada yang tidak beres, aku meminta tetangga untuk melihatnya. Tetanggaku menyarankan agar aku berkonsultasi dengan seorang kiai, tetapi aku masih ragu. Ketika Mas Darman pulang, aku menceritakan kejadian itu, tetapi ia juga menganggapnya hal biasa. Beberapa hari kemudian, Mas Darman mulai mengeluh sakit di ulu hatinya, seperti ditusuk-tusuk. Awalnya kami berpikir itu hanya sakit mah, namun kondisinya semakin parah hingga suatu malam ia muntah darah. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat, dan aku segera membawanya ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan menunjukkan semua normal, namun kondisinya terus memburuk. Tubuhnya semakin kurus, kulitnya menghitam, dan benjolan-benjolan sebesar kelereng mulai bermunculan di tubuhnya. Aku yang tak tega melihat penderitaannya mulai merasa ada yang tidak wajar. Suatu hari, ayahku membawa seorang teman yang ternyata seorang ahli spiritual. Dengan mata batinnya, ia melihat sesuatu yang mengerikan. "Suamimu ini disantet, kondisinya sudah parah. Wajahnya secara gaib penuh luka dan darah," katanya. Aku yang awalnya tak percaya, akhirnya memohon bantuan. Saat aku mencoba dibukakan mata, aku melihat suamiku dalam kondisi mengenaskan. Tubuhnya penuh luka, darah mengalir dari setiap bagian tubuhnya. Aku menangis jadi-jadinya, tak kuasa melihat penderitaan itu. Teman ayahku berusaha membantu dengan doa dan ritual sederhana, tetapi kondisinya sudah terlalu parah. Ia mengatakan bahwa santet ini berasal dari seorang yang sangat iri dan dendam. Aku hanya bisa teringat pada Bu Ningsih. Namun, aku tak ingin menuduh tanpa bukti. Sejak tubuh Mas Darman semakin lemah dan berbagai pengobatan medis tidak menunjukkan hasil, aku akhirnya memutuskan untuk memanggil seorang Pak Kiai yang dikenal mampu meruqyah. Awalnya aku masih diliputi keraguan, tetapi rasa putus asa dan cinta pada suamiku mengalahkan semuanya. Ketika proses ruqyah dimulai,
Suasana terasa mencekam. Pak Kiai mulai membaca ayat-ayat suci, sementara Mas Darman yang terbaring tak berdaya tiba-tiba menggeliat dan mengerang kesakitan. Tubuhnya berkeringat deras, wajahnya berubah tegang, dan akhirnya ia muntah dengan hebat. Apa yang keluar dari mulutnya membuatku terdiam dalam ketakutan. Darah bercampur dengan ikalan rambut dan beberapa jarum tajam tampak jelas di hadapanku. Pak Kiai hanya menggelengkan kepala. Ini bukan hal biasa. Santetnya berat, katanya lirih. Aku hanya bisa menangis. Tak percaya hal seperti ini nyata dan terjadi pada keluargaku. Namun, aku masih menggenggam harapan. Dalam pikiranku, jika barang-barang gaib itu sudah keluar dari tubuh Mas Darman, maka seharusnya ia bisa sembuh. Tapi kenyataannya berbicara lain. Setelah diruqyah, kondisi Mas Darman justru semakin memburuk. Tubuhnya semakin kurus, napasnya semakin lemah, dan aku hanya bisa memandangnya dengan hati yang hancur. Hingga akhirnya pada suatu malam yang sunyi di bulan Desember 2019, suamiku berpulang ke pangkuan Sang Maha Pencipta. Tangisku pecah, dunia seakan runtuh. Kehilangan Mas Darman adalah pukulan terberat dalam hidupku. Aku merasa kosong, marah dan hancur. Namun, di tengah rasa kehilangan itu, aku juga sadar bahwa ini adalah takdir yang harus aku terima. Setelah kepergiannya, aku sering merenung betapa persaingan di tempat kerja bisa menjadi begitu kejam. Aku dulu mengira hal seperti ini hanya terjadi di sinetron atau cerita orang lain. Namun, kini aku mengalaminya sendiri. Aku tidak tahu siapa yang tega melakukan semua ini. Tetapi aku memilih untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dia Maha Adil dan Maha Mengetahui. Aku hanya berdoa agar Mas Darman mendapatkan tempat terbaik di sisinya, dilapangkan jalannya menuju surga, dan diampuni segala dosanya. Dan untuk orang yang telah membuat hidup kami hancur, aku tak punya dendam, hanya doa. Semoga mereka diberikan hidayah dan menyadari kesalahannya sebelum semuanya terlambat. Kini aku mencoba menjalani hari-hariku dengan kekuatan yang tersisa, mengenang Mas Darman sebagai suami yang penuh cinta, ayah yang hebat, dan pekerja yang luar biasa. Kehilangan ini mengajarkan aku untuk selalu berserah diri kepada Tuhan, karena hidup ini adalah miliknya sepenuhnya.